Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah PPT saya bisa terlihat? Bisa, dokter. Ya, terima kasih untuk Dr. Richard dan Dr. Eci yang juga bergabung. Dr. Yanuar ada juga nggak ya? Semoga kita semua sehat ya, sama semua residen yang hari ini ikut pada kuliah pada pagi hari ini. Jadi hari ini saya ingin sekedar sharing lagi, kita saling belajar lagi, mengingat kembali mengenai endoskopi, nasal endoskopi atau endoskopi pada kafum nasi. Ya, jadi beberapa poin yang harus kita perhatikan kalau kita melakukan endoskopi, terutama nasoendoskopi. Yang pertama adalah instrumen, yang kedua adalah prosedur, yang ketiga adalah mengetahui gambaran normal dari endoskopi kafum nasi. Yang keempat, kita mengetahui variasi-variasi anatomi yang ada. Kemudian yang kelima, kita harus tahu mengenai kelainan yang atau abnormal, gambaran abnormal dari endoskopi kafum nasi. Dan yang terakhir, kita harus tahu mengenai keterbatasan. Jadi yang pertama kita mulai dari sebelum kita mulai, kita melihat dulu sebetulnya apa sih keuntungan dari menggunakan endoskopi untuk memeriksa kafum nasi. Jadi kalian bisa melihat ya pada gambar ini, ilustrasinya seperti ini kalau kita melakukan endoskopi pada kafum nasi. Jadi pada saat kita masuk ke kafum nasi, sebetulnya kita masuk ke suatu lorong, di mana kita tidak tahu lorong itu pintunya ada di mana, di sebelah kanan kita ada apa, di atas ada apa, di sebelah kiri, di bawah kita itu terdapat bangunan apa, kita tidak tahu. Dengan menggunakan endoskopi, kita seperti membawa senter ke dalam lorong. Nah, jadi gunanya adalah kita bisa melihat dengan jelas isi lorong tersebut. Jadi kalau kita mengilustrasikan, kita sebagai orang yang memegang senter, itu kita sebagai endoskopinya ya, endoskopnya, kita masuk ke dalam kafum nasi, kemudian kita menyinari seluruh bagian kafum nasi. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata di dalam kafum nasi ini isinya seperti ini. Kemudian dengan menggunakan teleskop, kita tahu teleskop itu ada perbesaran sekitar 40 kali, sehingga kita bisa melihat lebih jelas struktur anatomi, gambaran dari mukosa, ataupun kelainan patologis lain yang akan kita temukan di dalam kafum nasi. Kemudian keuntungannya lagi menggunakan endoskopi, kita tahu ada beberapa teleskop yang bersudut. Mulai dari sudut yang 0 yang sering kita pakai, 30 derajat, 45, 70 derajat, 90, bahkan 120 derajat itu ada. Jadi dengan menggunakan teleskop yang bersudut sesuai dengan kegunaannya, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, terutama dalam mendiagnosis, dalam melakukan dokumentasi, menyimpan data, dan tentu saja sebagai pembelajaran kita. Nah, kita mulai yang pertama ya dengan instrumen. Apa saja sih instrumennya? Nah, yang sekarang kalian lihat di depan ini adalah instrumen yang atau alat yang kita pakai kalau kita melakukan rinoskopi anterior maupun posterior. Semua pasti sudah familiar ya. Ada lampu kepala, ada spekulum hidung dengan berbagai daun spekulumnya. Jadi di situ kalian bisa lihat itu ada daun spekulumnya, ada yang pendek, ada yang panjang, bentuk spekulumnya pun bermacam-macam. Namanya juga berbeda-beda. Kemudian nasal dressing forceps atau yang kita kenal dengan pinset bayonet. Dan yang terakhir adalah adanya cermin laring. Nah, sekarang berbeda dengan kalau kita melakukan nasoendoskopi. Peralatannya apa saja? Kamera sistem, tentu itu perlu ya. Untuk layar, kita bisa menggunakan layar TV,
layar HP, layar laptop, seperti itu. Tetapi kamera sistemnya tetap diperlukan. Kemudian light source. Nah, di sini kalian harus memperhatikan light source itu adalah kabel, fiber kabel ya. Jadi, dia mempunyai serat optik yang rentan sekali. Jadi, semua yang bertugas di CDC atau di poliendoskopi kita itu harus hati-hati dalam memegang atau memperlakukan light source. Light source tidak boleh ditekuk. Jadi yang harus jadi perhatian adalah light source boleh digulung, tetapi tidak boleh ketekuk sama sekali. Untuk kamera, head kamera tidak boleh sampai jatuh. Jadi kalian harus memperlakukan dengan sangat gentle. Kemudian yang berikutnya yang diperlukan adalah teleskop. Di sini kalian bisa melihat ada 3 jenis teleskop yang sering kita gunakan, yaitu teleskop 0 derajat, di mana terdapat pita warna hijau, teleskop 30 derajat, pitanya warnanya merah, teleskop 70 derajat, pitanya warnanya kuning. Di kamar operasi kita punya teleskop 45 derajat, di mana gambaran pitanya adalah hitam. Jadi nanti bisa diperhatikan. Teleskop yang kita pakai ada 2 jenis, ada teleskop untuk hidung dan ada teleskop untuk telinga. Teleskop tersebut berbeda pada panjang dan diameter. Jadi kalau teleskop yang kita pakai untuk hidung, itu kita menggunakan teleskop dengan panjang 18 cm. Kalau untuk telinga, panjangnya 14 cm. Untuk diameter pada teleskop telinga, biasanya hanya ada satu, yaitu 3 mm. Sedangkan diameter untuk teleskop hidung ada 2. Diameter teleskop untuk orang dewasa itu 4 mm, sedangkan diameter untuk anak-anak atau bayi itu 2,7 mm. Jadi, yang bertugas harus menyesuaikan yang kalian hadapi orang dewasa, anak kecil atau bayi. Sesuaikan ukuran teleskopnya sesuai dengan pasien kalian masing-masing. Peralatan lain yang diperlukan. Yang pertama jelas ya, nasal dressing forceps atau pinset bayonet. Kemudian suction. Di sini kalian bisa melihat beberapa tipe suction. Yang sering kita pakai adalah suction yang kalian bisa lihat ya, lurus. Lurus itu tidak murni lurus kaku, tetapi ternyata ada berbelok di bagian ujungnya. Maaf, di sini saya nggak bisa pakai pointer, jadi bisa dilihat pada suction yang ada gambar keterangan 14 cm. Nah, panjang suction yang ideal berapa? Seharusnya sama seperti panjang teleskop, yaitu sekitar 18 cm. Sehingga kalau kita membutuhkan tindakan, misalnya melakukan suctioning sampai ke nasofaring, itu suctionnya cukup panjang sehingga nyaman untuk dipakai. Suction yang lain adalah yang kalian lihat di sebelah kiri, itu suction yang dipakai untuk ke arah antrum maksila ataupun ke arah sinus frontal. Bentuknya berbeda, dia berbentuk membelok di bagian distal. Jadi di bagian distalnya dia melengkung, menyesuaikan arah ke arah sinus maksila ataupun ke sinus frontal. Alat lain yang kita butuhkan adalah FRIR elevator. Semua sudah kenal ya? FRIR elevator itu ada yang single-ended, jadi cuma satu sisi aja, ada yang double-ended seperti yang ada di gambar. FRIR elevator ada beragam jenis, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang melengkungnya beberapa derajat, ada yang melengkung sekali seperti sendok. Jadi tergantung pada kegunaannya. Jadi yang ideal adalah FRIR elevatornya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu besar, sehingga bisa bergerak dengan leluasa di dalam kafum nasi tanpa menimbulkan suatu perlukaan pada mukosa kafum nasi. Kemudian kita membutuhkan nasal forceps. Di sini yang saya contohkan ada 2 tipe.
Tipe yang pertama yang di sebelah kanan, itu yang kita tahu ya, Blakeslee ya. Jadi nasal forceps untuk menarik sesuatu, jadi ujungnya tidak mempunyai gigi. Jadi dia fungsinya misalnya membersihkan krusta, mengambil polip, seperti itu. Sedangkan nasal forceps yang di sebelahnya, di sebelah kiri dari Blakeslee, itu adalah forceps yang dipergunakan untuk biopsi. Kalian bisa melihat ujung forcepsnya berbeda, walaupun bentuk forceps kurang lebih sama, tetapi ujungnya berbeda. Forceps biopsi ini dan Blakeslee yang kita pakai mempunyai panjang 12 mili kurang lebih rata-rata. Minimal 12 mili untuk di kafum nasi. Cuman kalau kita membutuhkan untuk nasofaring atau sphenoid, sebaiknya digunakan forceps yang lebih panjang. Kemudian bahan yang kita pakai, kita membutuhkan kapas. Kapas itu bisa kita gunakan kapas kecantikan yang disterilkan, kemudian dipotong menjadi lebar kurang lebih setengah senti. Kenapa lebarnya nggak boleh 1 atau 2 senti? Karena semakin lebar kapas yang kalian pakai, maka kalian pada saat memasukkan ke kafum nasi itu kalian akan membuat perlukaan lebih banyak. Jadi tidak tepat sasaran. Kemudian kita juga membutuhkan efedrin yang sudah diencerkan ya, bisa diencerkan menjadi 1-3%. Kita membutuhkan lidokain atau silokain, baik itu yang berbentuk spray atau gel. Fungsi efedrin atau adrenalin yang sudah diencerkan itu sebagai dekongestan atau vasokonstriktor, sedangkan lidokain atau silokain di sini berfungsi sebagai analgetik lokal. Atau beberapa literatur menyebutkan penggunaan silokain gel pada permukaan kafum nasi bisa memberikan efek sama seperti efedrin. Jadi karena dia bisa memblok nervus parasimpatis sehingga akan bekerja nervus simpatisnya sehingga mempunyai efek yang sama, memberikan efek seperti pemberian dekongestan. Nah, sekarang kita masuk pada prosedur. Jadi kita tahu ada 3 step atau 3 jalur untuk melakukan nasoendoskopi. Jalur yang pertama yaitu jalur inferior, yaitu kita akan berjalan menyusuri dasar kafum nasi menuju ke nasofaring. Jalur yang kedua itu kita akan berjalan menyusuri tepi atas dari konka inferior menuju ke arah meatus medius. Sedangkan jalur yang ketiga itu kita akan berjalan menyusuri konka media menuju ke recessus sphenoethmoid dan kita juga melihat ke area recessus frontalis dan serta fossa olfactorius. Ini adalah formulir yang kalian bisa temukan di CDC buat semua yang bertugas di CDC. Di situ sudah tertulis dengan jelas pada pemeriksaan endoskopi tahap pertama atau melalui jalur inferior apa saja yang kita nilai, tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi formulir ini harus diisi dengan lengkap karena kita ingin mengetahui dan kita berharap semua residen terbiasa untuk mendeskripsikan apa yang dilihat selengkap mungkin. Kalian bisa lihat pada tahap pertama nanti kita akan mengevaluasi konka inferior, septum nasi, sekret di dasar hidung, kemudian nasofaring, kemudian kita melihat postnasal drip-nya, dan kita melihat meatus inferior. Untuk tahap kedua, nanti kita akan menilai daerah meatus medius, di mana kita tahu di situ akan kita nilai konka media, meatus mediusnya sendiri, processus uncinatus, fontanel, perlekatan dari konka media ke arah lamella basalis, dan recessus retrobula atau sinus lateralis. Untuk tahap ketiga, nanti kita akan menilai konka superior, meatus superior,
muara sinus etmoid posterior, recessus sphenoethmoid, muara sinus sphenoid, lamina cribrosa, mucosa olfactorius, recessus frontalis, dan yang terakhir, bila memungkinkan kita melihat ostium sinus frontalis. Jadi itu adalah form yang ada, jadi harap dipelajari dan mulai latihan untuk mengidentifikasi satu persatu. Kita mulai dari step yang pertama, kita melakukan endoskopi menggunakan teleskop 0 derajat. Gambar yang pertama kalian bisa melihat adalah gambar pada saat kita meletakkan teleskop pada vestibulum nasi. Kalian bisa melihat adanya konka inferior, kalian menilai septum, kalian menilai konka media secara sekilas. Jadi kita harus menilai di awal. Kalau kalian menemukan konka inferiornya udem, sebaiknya langsung dipasang aplikasi efedrin. Atau kita pasang aplikasi silokain gel bila ada. Kalau konka tidak udem dan kafum nasi cukup lapang, prosedur nasoendoskopi boleh dikerjakan tanpa diberikan aplikasi terlebih dahulu. Dengan catatan tadi ya, kafum nasinya lapang. Nah, sekarang kita masuk ke jalur inferior. Kalian bisa lihat pada daerah inferior, meatus inferior sampai nasofaring, nanti kita akan menilai discharge, kita menilai konka inferior dan nasal septum di bagian inferior. Kemudian untuk discharge, harus dideskripsikan. Jadi tidak boleh hanya ditulis discharge positif, negatif, tetapi deskripsikan. Kalau discharge-nya positif, apa yang kalian lihat? Apakah discharge-nya seros? Seros itu bayangannya adalah air yang mengalir, jadi sebetulnya sulit sekali dilihat ya untuk seros. Yang sering kita lihat adalah mukoid. Mukoid itu berarti dia transparan, jernih seperti air, tetapi lengket. Jadi gambaran mukoid seperti itu. Kalau kalian menemukan discharge mukopurulen, berarti deskripsinya adalah dia lengket, berwarna keruh. Mukopurulen tidak selalu kehijauan atau kekuningan, putih keruh itu sudah termasuk dalam mukopurulen. Jadi harus dideskripsikan apakah discharge-nya itu serus, mukoid, mukopurulen, purulen, karena isinya nanah misalnya, atau darah. Jadi discharge atau sekret itu harus dideskripsikan. Kemudian konka inferior. Ini bisa dilihat ya perbandingannya. Konka yang normal seperti apa? Ada beberapa referensi yang menyebutkan kurang dari 25% itu normal. Jadi kita bisa lihat ya, yang jelas pada gambaran konka yang normal, permukaannya biasanya rata, tidak licin. Kalau licin biasanya identik dengan udem. Kalian bisa lihat gambaran konka udem ya. Kemudian tidak menutupin 2/3 dari kafum nasi. Nah, jadi biasanya pada keadaan konka yang normal kita bisa menilai konka media tanpa perlu memberikan aplikasi efedrin. Nah, sekarang kalau konka hipertrofi. Jadi kita harus bisa mendeskripsikan hipertrofi itu seperti apa. Oh, konkanya hipertrofi, Dok. Ya, jadi gambar yang kamu lihat apa? Kan saya biasanya minta kalian mendeskripsikan ya. Jadi deskripsi dari hipertrofi bisa kalian lihat pada gambar nomor 2 ya. Di situ akan tampak konkanya itu permukaannya tidak rata. Tidak seperti tumor ya, di mana tumor itu biasanya berbenjol-benjol. Pada hipertrofi dia membesar, kemudian tidak rata, hanya tampak tidak rata, tidak licin, tapi dia tidak rata. Kemudian gambaran warnanya tergantung, mukosanya bisa pucat, bisa livid, bisa hipertrofi, bisa hiperemis. Cuman yang jelas kalau hipertrofi kalian akan menemukan permukaan dari mukosa konka tidak rata. Berbeda dengan udem. Kalau udem bisa dilihat ya, udem itu berarti terdapat cairan pada jaringan intersisil. Sehingga kesannya dia seperti balon diisi air, seperti itu ya, bengkak gitu kan.
Nah, jadi kita bisa mendeskripsikan sebagai konka yang permukaannya licin, membesar tapi licin. Dan yang jelas untuk membedakan udem atau hipertrofi kita perlu pakai aplikasi efedrin atau epinefrin yang diencerkan. Kalau ada vasokonstriktor bekerja, kemudian konkanya mengecil, berarti dia udem. Sedangkan kalau kita berikan vasokonstriktor atau dekongestan, tapi konkanya tidak mengecil, berarti dia hipertrofi. Kita lanjut untuk septum nasi. Kalau kalian melihat septum nasi, deskripsi yang diperlukan adalah apakah septumnya deviasi atau normal, apakah ada perforasi atau tidak. Di beberapa pasien yang mungkin pasca operasi atau pasien dengan penyakit tertentu, kita bisa menemukan adanya septum perforasi. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita masuk ke dalam kafum nasi, kok kafum nasinya longgar banget ya. Ternyata kita sudah melihat kafum nasi kanan dan kiri akibat septum perforasi yang besar. Jadi sekali lagi betul-betul harus diperhatikan. Kemudian apabila ada septum deviasi, tolong nanti dipelajari mengenai septum deviasi berdasarkan kriteria Mladina. Di situ ada 7 tipe, nanti kalian bisa baca sendiri. Yang perlu dideskripsikan pada pemeriksaan nasoendoskopi, apakah deviasinya ke kanan atau ke kiri, di daerah inferior atau superior, kemudian apakah berbentuk tajam seperti krista atau hanya melengkung saja karena kartilago atau tulangnya mengalami deviasi. Jadi itu harus ikut diperhatikan. Nah, setelah kita mengamati daerah dari kafum nasi, kita masuk ke nasofaring. Jadi pada gambar yang pertama kalian bisa lihat koana. Koana adalah pintu yang menghubungkan nares kafum nasi dengan nasofaring. Saat aku pamit. Saat kita memasuki koana, kita bisa melihat kalau pada koana itu, jadi di koana ini kita bisa melihat begitu kita memasuki nasofaring, urutan bangunan yang kita lihat itu tidak pernah berubah. Jadi secara normal, pertama kali setelah kita melewati koana, kita akan melihat ostium tuba eustasii. Di posteriornya kalian akan menemui torus tubarius. Dan di posteriornya lagi baru kalian menemukan celah yang disebut sebagai fossa Rosenmuller. Ini ya, kalau kita sampai di nasofaring. Jadi kalau kita sampai di nasofaring, begitu kita memasuki atau melewati koana, jadi kita melihat ya ke posterior, kita lihat koana. Bangunan pertama yang kita lihat pasti adalah ostium tuba eustasii. Kemudian kita bisa melihat torus tubarius, dan di posterior dari torus tubarius ada cekungan yang disebut fossa Rosenmuller. Baru di sisi postero superior, kadang-kadang kita akan menemukan adenoid. Gambar yang saya tunjuk dengan pointer ini adalah gambar sisi nasofaring sebelah kanan. Jadi kita sesuai kesepakatan ya, septum selalu di medial. Jadi kalau ada bangunan itu di sebelah lateral. Jadi kalau septumnya di medial sebelah sisi kanan berarti ini kafum nasi kanan. Sedangkan kalau septumnya di medial sisi kiri berarti itu kafum nasi kiri. Kalau kita memakai teleskop 0 derajat, kita akan tampak gambaran nasofaring seperti ini. Sedangkan kalau kita mau menggunakan 30 derajat, sebetulnya kita bisa melihat dengan jelas fossa Rosenmuller pada sisi nasofaring kontralateral. Jadi nanti yang dipiket di endoskopi, kalau mau melihat fossa Rosenmuller dengan jelas, fossa Rosenmuller sisi kiri bisa kalian lihat pakai teleskop 30 derajat pada kafum nasi kanan.
Dan sebaliknya, untuk fossa Rosenmuller sisi kanan, bisa kalian lihat dengan jelas menggunakan teleskop 30 derajat, masuknya melalui kafum nasi kiri. Nanti akan tampak jelas fossa Rosenmuller-nya cekung atau cembung. Kemudian kita bisa melihat adanya tumor di daerah nasofaring. Untuk tumor, kita harus mendeskripsikan karena tumor itu bisa merupakan tumor jinak, tumor ganas, ataupun sebetulnya pembesaran dari adenoid. Sekarang kita lihat dulu kalau tumor. Deskripsi tumor harus lengkap ya. Warnanya, kemudian permukaannya, kemudian apakah dia ada ulkus, ada perdarahan aktif atau tidak, lokasinya ada di mana, itu harus betul-betul dideskripsikan. Sedangkan untuk adenoid, ini kita bisa melihat adenoid dalam beberapa grading. Ini adenoid yang normal, sedangkan ini adalah adenoid yang membesar, hipertrofi ya. Ini kemudian hipertrofi sampai menutupi tuba, dan yang terakhir hipertrofi sampai masuk ke dalam kafum nasi posterior. Jadi adenoid hipertrofi bisa tanpa keluhan, bisa menimbulkan keluhan pada area telinga dan hidung, tergantung pembesarannya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi pada saat kita melihat ke arah nasofaring adalah postnasal drip. Tolong diperhatikan postnasal drip ini apakah dia mengalir ke anterior dari ostium tuba atau anterior dari torus tubarius atau dia mengalir ke posterior dari torus tubarius. Biasanya arah dari postnasal drip ini, asal arahnya menunjukkan lokasi sinus yang menghasilkan sekret mukopurulen tersebut. Ini contoh kalau mengalirnya ke posterior ostium tuba, biasanya berasal dari sinus-sinus posterior, sedangkan ini contoh kalau mengalirnya di depan ostium tuba, biasanya berasal dari sinus anterior, seperti maksila atau etmoid. Sekarang kita lanjutkan pada step yang berikutnya. Jadi untuk step yang berikutnya kita melihat pada meatus medius. Semua sudah harus kenal dan familiar. Ini adalah meatus medius, tidak boleh tertukar antara septum dengan dinding lateral kafum nasi. Yang perlu dilakukan pada saat foto adalah kalian menunjukkan perlekatan dari konka media, karena itu bisa menjadi marka kita apakah ini kafum nasi kanan atau kiri. Karena kita tahu konka media melekat ke lateral. Jadi ini adalah dinding lateral dan ini adalah septum. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah area agernasi. Jadi kalau pada saat melakukan endoskopi, kalian lihat area agernasinya apakah menonjol atau tidak. Kemudian kita menilai konka medianya sendiri. Kita menilai prosesus uncinatus. Kalian bisa melihat ada beberapa tipe. Bisa prosesus uncinatusnya tidak terlihat seperti ini, atau prosesus uncinatusnya lebar seperti ini. Semuanya bisa dilihat dengan endoskopi. Kemudian kita melihat hiatus semilunaris. Hiatus semilunaris akan terlihat jelas apabila tidak ada mukosa udem di daerah meatus medius. Karena kalau mukosanya udem, tentu saja area meatus medius ini akan menyempit. Jadi kita tidak bisa mendeskripsikan hiatus semilunaris. Kemudian kita bisa menilai bula etmoid. Bula etmoid, kalau kita melihat dengan endoskopi, urutannya dari anterior, prosesus uncinatus, baru di posteriornya ada bula etmoid. Kadang-kadang pada konka media yang udem atau hipertrofi, bula etmoidnya tidak akan terlihat. Sehingga kita perlu menggeser atau mendorong konka media sedikit ke medial. Apakah perlu pada pemeriksaan nasoendoskopi di klinik? Tidak perlu, cukup dideskripsikan aja terlihat atau tidak terlihat, misalnya bulannya misalnya menonjol, membesar, atau tidak.
Kemudian kita bisa melihat fontanel apabila prosesus uncinatusnya ini tidak lebar, tidak ada udem mukosa, tidak ada polip. Tapi kalau ada kelainan di daerah meatus medius, baik itu hiatus semilunaris, fontanel anterior posterior, basal lamella, dan recessus retrobula, kemungkinan tidak bisa kita nilai. Nah, ini adalah gambar beberapa gambaran dari meatus medius yang sering kita lihat. Nanti kita akan diskusi setelah ini. Jadi bisa dilihat ya, contohnya ini gambaran yang normal, mukosanya normal, udem tidak ada, tetapi kalian lihat meatus konka medianya, middle turbinate-nya terdorong ke arah lateral. Pada gambar berikutnya kita lihat ada polip yang keluar di meatus medius. Tapi kita tetap bisa membedakan apakah ini konka apa bukan. Ini bukan konka ya, karena lihat di bagian superior ini ada perlekatan konka. Jadi konkanya terdesak ke medial oleh polip. Pada gambar berikutnya kita bisa nilai kalau tampak gambaran mukosa yang udem sampai gambaran sekret mukoid sampai mukopurulen di daerah meatus medius. Gambar selanjutnya kita lihat adanya sinekia. Kemudian pada gambar yang bawah kita lihat ada sekret mukopurulen di daerah meatus medius. Begitu juga pada gambar yang selanjutnya. Gambar ini menunjukkan sekret mukopurulen yang berasal dari osteomaxilla. Kenapa kita tahu ini osteomaxilla? Kita pelajari lagi anatominya. Di sisi anterior ada processus uncinatus, di posterior processus incinatus adalah osteomaxilla, di sisi medial ada concha media dan septum. Jadi kalau kita mengenali anatomi, kita bisa mendeskripsikan gambaran endoskopi yang kita temukan. Nah, kita masuk pada step yang ketiga. Pada step yang ketiga, kita bisa mengarahkan langsung teleskop 0 derajat dari nasofaring tadi menuju ke superior untuk melihat konka superior, ostium sinus sphenoid, meatus superior. Jadi kita bisa langsung dari koana ditarik ke atas kalau tidak ada hambatan. Atau kita bisa melanjutkan dari pemeriksaan di daerah meatus medius. Setelah kita menilai area meatus medius, teleskop kita masukkan ke arah posterior menuju ke konka superior dan area sphenoid. Jadi apa yang mau kita nilai? Pertama kita lihat konka superiornya. Kemudian kita melihat area meatus superior. Ingat, meatus superior adalah drainase dari sinus ethmoid posterior, bukan sinus sphenoid. Sedangkan sinus sphenoid sendiri mempunyai drainase menuju ke meatus superior. Jadi ini yang disebut sebagai recessus sphenoethmoidal. Jadi sphenoethmoidal recess itu adalah ini ya, dari ostium sinus sphenoid sampai ke meatus superior. Ostium sinus sphenoid kadang bisa terlihat apabila konka superiornya kecil seperti ini ya. Kadang atau lebih sering tidak terlihat karena tertutup oleh konka superior. Jadi tidak perlu khawatir kalau tidak bisa melihat ostium sinus sphenoid. Lokasinya ada di mana? Kalian bisa lihat lokasinya terletak di antara septum dan konka superior. Kalau kita menghitung dari koana, lokasi dari ostium sinus sphenoid kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 cm. Kita lanjutkan. Setelah kita melihat ke arah sphenoid, kemudian teleskop kita arahkan ke superior. Apabila kita kesulitan menggunakan teleskop 0 derajat, kita bisa menggunakan teleskop 30 derajat.
Apa yang mau kita nilai di area superior? Jadi ini meatus medius ya. Teleskop kita arahkan ke arah fossa olfactory. Area olfactory itu yang mana? Jadi area olfactory adalah sepertiga posterior dari septum nasi sisi superior. Jadi postero superior dari septum nasi. Di sini adalah area olfactory. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian melakukan endoskopi di daerah meatus medius, kalian melihat sedikit ke postero superior, kalian akan menemukan area olfactory. Kemudian yang kita nilai selain area olfactory, kita juga menilai daerah cribriform plate. Kemudian setelah itu kita masuk ke recessus frontalis. Jadi lokasinya berbeda ya. Tadi dari posterior ke arah sphenoid, kemudian ke arah superior ke arah olfactory, kemudian terakhir kita masuk ke recessus frontalis. Untuk melihat recessus frontalis, tentu saja kita tidak bisa menggunakan 0 derajat pada pasien-pasien yang belum dilakukan operasi. Pada pasien pasca operasi, apabila kita sudah membuat flap di daerah sini ya, kita membuka agar nasi, kita melakukan flap, kita bisa melihat recessus frontalis dengan jelas seperti ini. Ini adalah meatus medius, ini letaknya di postero superiornya. Kalau kita tidak bisa menggunakan 0 derajat, kita membutuhkan teleskop 70 derajat untuk melihat recessus frontalis. Ini area frontal recess. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu atau kita mau lihat video endoskopi? Semua sudah pernah ya? Sudah. Jadi saya ya, jadi ini adalah protokol untuk melakukan endoskopi. Jadi kalian bisa melihat checklistnya di dalam modul. Ya, kalian perhatikan pada saat kita melakukan aplikasi efedrin, yang harus diperhatikan ada dua. Yang pertama adalah aplikasi efedrin yang dimasukkan harus dalam keadaan setengah kering. Jadi kapas tidak boleh basah kuyup. Kemudian yang kedua, posisikan kapas. Yang pertama, kita bisa meletakkan di daerah meatus medius atau kita letakkan di atas konka inferior. Yang kedua, kita letakkan di antara konka inferior dan septum sampai kuana. Jadi kalau memasang aplikasi efedrin harus sampai ke kuana. Ya, sampai di sini kita bisa melihat ini adalah daerah agar nasi ya. Ini agar nasi.
ini konka media, ini prosesus uncinatusnya sangat lebar sehingga tampak membentuk seperti double konka. Maaf. Ya, sampai di sini. Sampai di sini kalian bisa lihat konka medianya hipertrofi atau udem sehingga kita tidak bisa masuk ke arah sphenoid. Sebaiknya kalau kalian ingin melakukan identifikasi ke arah sphenoid, pasang aplikasi efedrin di antara konka media dengan septum. Sehingga pada saat kita melakukan evaluasi mukosa tidak udem dan kita berikan silokain atau lidokain sehingga pasien tidak merasa nyeri saat endoskop masuk. Ya, ini juga poin yang penting. Jadi pasca kalian melakukan tindakan, pastikan kalian menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Jadi pasien diberitahu dulu kalau selama prosedur pasien harus tenang. Nanti pasca prosedur akan diberikan gambar foto dan akan dijelaskan kelainan ataupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Kita mulai aja untuk sesi tanya jawab. Silakan. Izin dok. Ya, boleh. Izin dokter, bisa mungkin ada tips kalau misalnya kita dapat pasien dengan septum deviasi yang sangat hebat dan atau kafum nasinya yang sangat sempit untuk mengurangi rasa nyerinya dan apakah tetap harus dengan melalui jalur 1, 2, 3 atau bagaimana dok, bisa kita lewat langsung jalur 2 saja atau? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Dr. Sufi. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan endoskopi, idealnya kita harus melalui 3 jalur. Kemudian bagaimana kalau ada kelainan anatomi atau kalau ada kelainan patologi yang kita temukan seperti tumor. Kalau memang tidak memungkinkan dilewati, ya tidak perlu dipaksakan. Tetapi kalau masih memungkinkan dalam artian, misalnya kalian menemukan septum deviasi. Beberapa kasus ternyata septumnya tidak deviasi karena tulang atau kartilago, tetapi hanya mukosanya saja yang udem. Sehingga pastikan kalian memasang aplikasi efedrin dengan tepat. Jadi seperti kasus pada endoskopi pada yang tadi dilakukan oleh Dr. Nila, itu septumnya tampak deviasi ya di bagian sisi superior. Cuman kalau kita lihat sebetulnya tampak mukosanya udem. Jadi seharusnya kita pasang aplikasi ulang di antara konka media dan septum sampai ke arah superior. Jadi kalian boleh pasang aplikasi ulang kalau mau menghemat waktu. Setelah kalian memasang aplikasi yang pertama, saran saya, tipsnya adalah pasang aplikasi efedrin yang diberi lidokain atau silokain gel murni, dipasangkan sepanjang konka inferior sampai ke guana. Itu aplikasi nomor 1. Aplikasi nomor 2 diletakkan di daerah meatus medius sampai sedikit
ke arah superior sampai kira-kira nanti kalian akan menemukan perlekatan konka media ke arah lateral. Setelah kalian melepas aplikasi 1 dan 2, kalian bisa memasang aplikasi ketiga, yaitu antara konka media dengan septum. Selama kalian melakukan prosedur endoskopi ke jalur 1 dan jalur 2, aplikasi yang ketiga ini akan bekerja dengan baik sehingga saat kalian membutuhkan untuk mengevaluasi jalur 3, mukosa sudah terbuka seluruhnya. Itu tipsnya, Bu Sufi. Berarti yang tamponnya selama ini kan kita kerjain kan di inferior antara konka dengan septum sama di kom. Berarti ini bisa kita selipkan di konka media dan septum ya, Dok? Bisa. Atau di konka superior? Iya. Oh, baik, Dok. Dan pastikan kalau saya sebaiknya tidak hanya efedrin ya. Jadi pastikan ditambahkan lidokain atau silokain. Lebih bagus kalau sudah di dalam cawannya, atau kalau sulit, pada kapas yang mau kalian aplikasikan disemprot 1 atau 2 semprot silokain spray. Jadi pasien selain terdekongesti, mukosanya mengalami dekongesti, dia juga teranestesi. Itu akan memudahkan kalian endoskopi dan pasien juga lebih nyaman. Untuk pemilihan spraynya langsung ke kapas atau bisa kita langsung semprot topikal ke mukosa ya, Dok? Ya, untuk pemilihan spray kalau saya lebih memilih di spray ke kapas. Keuntungan spray ke kapas adalah seluruh permukaan kapas akan terlapisi oleh cairan atau silokainnya. Sedangkan pada saat kita meletakkan kapas di mukosa kafum nasi, semua permukaan kafum nasi yang bersentuhan dengan kapas, karena dispraykan ke kapas, kapas itu kan akan menghantarkan cairannya ya, jadi merata. Jadi hampir seluruh bagian yang terkena kapas itu akan mengalami anestesi lokal. Kalau kalian spray langsung pada mukosa kafum nasi, spray itu tidak akan berjalan seperti yang kalian inginkan, belum tentu. Jadi kalian maunya spray di daerah superior, tapi ternyata kalian waktu masukin hanya kena di daerah konka inferior, tentu tidak efektif. Untuk efektivitas sendiri, pastikan memasang selama 15-30 menit. Jadi tips kedua, pasang aplikasi efedrin dulu, kemudian pasien diminta menunggu di luar agar obatnya bekerja maksimal. Gitu, Bu. Siap, Dok. Ada lagi pertanyaan yang lain? Boleh dari siapa saja karena prosedur ini dikerjakan oleh semua residen yang stase di endoskopi. Ada mungkin yang bingung atau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan di sini. Satu lagi, Dok. Saya Boleh. pernah dapat kasus, dia sudah kita pasang aplikasi, kita tunggu di luar, cuman pada saat kembali kok sepertinya kurang kempes lagi ya, Dok, masih kayak kesulitan dan sempit. Nah, itu gimana ya, Dok? Ya, jadi kan tadi kita tahu ada mukosa udem, ada hipertrofi. Tentu saja pada pasien yang kasus pasien mukosanya hipertrofi tidak akan mengalami perbaikan dengan pemberian dekongestan topikal. Jadi memang tidak bisa dipaksakan. Dikerjakan saja semaksimal bisa. Seperti itu. Minimal kalian sudah memberikan anestesi lokal. Sehingga pada saat prosedur apabila teleskop ini sedikit menyentuh, itu tidak terlalu menimbulkan rasa sakit pada pasien. Gitu, Bu. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter. Oke. Kalau memang septum deviasi berat akibat adanya krista, terutama di daerah tulang, ya tentu saja tidak bisa dipaksakan memasukkan teleskop. Jadi tidak perlu dipaksakan kalau memang tidak bisa dilakukan pengecilan mukosa menggunakan dekongestan atau silokain. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang mengerjakan endoskopi, apakah sudah mengerjakan 3 jalur?
Dokter, kalau Mm-mm. dan yang kemarin kebetulan sering di CBC, aku berusaha untuk mengerjakan 3 jalur dokter, mulai dari jalur 1, 2, 3 tetap cuma kadang kalau yang jalur 3 itu tidak selalu bisa dok, karena menekiknya itu kadang kalau pas yang ada deviasi atau kita yang tajam gitu agak sulit dokter. Oke, jadi 3 jalur. Jalur ketiga itu memang yang paling sulit ya, karena dia ke arah sphenoid dan ke arah olfaktoris serta sinus frontal. Tidak perlu dipaksakan untuk melihat ketiganya, sesuai indikasi aja. Yang terutama yang pasti bisa dilihat adalah area olfaktori. Jadi, saya minta semua harus bisa menilai area olfaktori. Kalau itu bisa diusahakan kan? Bisa diusahakan. Oke. Ya. Jadi area olfaktori itu wajib, sedangkan recessus sphenoethmoid, recessus frontal kalau bukan pasca operasi boleh tidak terlihat tidak apa-apa. Jadi tidak dipaksakan untuk dilihat. Jelas ya? Ada pertanyaan yang lain? Nah, ini saya mau lebih memperjelas lagi. Jadi pada lembar endoskopi yang kalian miliki sudah dibuatkan oleh Dr. Eci untuk 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan ketiga. Jadi mulai sekarang semua foto itu harus jumlahnya 6. Foto tahap pertama yaitu tadi ya yang ada di kavum nasi anterior seperti ini. Ini tahap pertama, sisi kanan dan kiri. Kemudian foto tahap kedua itu adalah di daerah nasofaring, karena kita juga membutuhkan area nasofaring. Foto yang ketiga itu adalah di daerah meatus medius yang bisa menilai prosesus uncinatus, konka media dan tampak perlekatan konka media, serta tampak celah olfaktori. Jadi cukup jelas ya. Fotonya ada 3. Foto yang pertama dari nares anterior tadi, foto kedua adalah nasofaring, dan foto ketiga kita bisa melihat meatus medius beserta celah olfaktorinya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Yang di rinologi, ada yang mau bertanya tentang prosedur endoskopi? Silent semua. Insya Allah jelas, Dok. Jelas ya. Jadi sekarang semua sudah paham ya. Jadi kalau mengerjakan endoskopi, apa saja yang harus dinilai, kemudian penilaiannya itu meliputi apa, kemudian foto apa yang harus ditampilkan, semua sekarang sudah seragam ya, jadi tidak ada lagi yang hanya memotret 4, tetapi yang difoto adalah 6. 6 itu akan mewakili gambaran kalian di daerah kavum nasi. Kenapa kita butuh gambaran nasofaring? Karena postnasal drip seringnya terlihat kalau kalian melakukan nasofaringoskopi. Tidak akan terlihat kalau kalian hanya melakukan pemeriksaan hanya pada meatus medius saja. Oke, mungkin dari Dokter Eci ada tambahan atau masukan? Komentar mungkin? Ya dok, seperti Dokter Ana tadi bilang memang menambahkan aja. Jadi kalau modul itu kan memang standarnya dibuat lengkap supaya tidak ada yang tertinggal. Tapi tetap balik ke indikasi. Tujuan dari modul itu sendiri kan untuk panduan. Kita mau cari misalnya mau cari agernasi, oh jalur 2, mau cari recessus sphenoethmoid, oh jalur 3. Tujuannya itu karena ini pembelajaran. Tapi kembali lagi ke indikasi. Misal
kalau pasien pasca transsphenoid ya kita berusaha untuk bisa sampai ke jalur 3. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi, kalau memang tidak bisa dipaksakan, tidak usah, tapi kita tahu letak-letak organnya, intinya gitu sih dok. Oke, ya. Terima kasih. Jadi memang prinsipnya kan tidak semua bisa dikerjakan, memang tidak semua bisa dilihat, tetapi kalau yang memang bisa terlihat, terutama pasca operasi, itu yang sudah dideskripsikan oleh Dr. Eci, itu kemungkinan besar bisa dilihat, termasuk sinus etmoid dan lain-lain. Kalau misalnya tidak memungkinkan, diusahakan menggunakan aplikasi, tapi kalau memang masih tidak kelihatan, ya tidak apa-apa. Gitu ya Dokter Eci ya. Cuman dengan adanya checklist itu membuat kalian terbiasa dan kalian mencari. Kalau tidak ada checklist, hanya ditulis yang kalian lihat sesuai keinginan saja. Jadi tidak mencari barang yang ada di checklist. Mungkin gitu ya Dokter Eci. Oh, udah kehilangan lagi. Bu Dini kenapa sakit kepala? Nggak tambah pusing kan ya? Oke dokter. Ya Izin udah. komentar dok. Boleh. Silakan. Kemarin di ujian nasional keluar dok prosedur nasoendoskopi ini. Terus? Dan kalau melihat formulirnya itu jadi lebih enak buat ngapalinya aja sih dok. Yang 3 jalur tadi. Ya, karena memang Dokter Eci membuat itu berdasarkan modul. Artinya kalau kalian terbiasa mengerjakan pasien itu sesuai modul, pada saat ujian jadi lebih mudah ya Pak Yusuf ya, nggak terlalu ngapalin gitu ya. Terutama yang OSCE mungkin ya. Oke. Ya itu saya bikinnya memang pas mau persiapan UNAS Pak, terlambat memang. Ya jadinya sudah. Ya, setidaknya memang kita membuat selengkap mungkin, kita bekerja selengkap mungkin sesuai prosedur itu kalau buat PPDS memang untuk memudahkan biar pada saat UNAS tidak terlalu tidak terlalu banyak yang harus dihafal ulang seperti itu. Kan udah kayak berjalan seperti biasa, itu kan lebih gampang. Ada lagi komentar atau masukan? Ada masukan mungkin untuk PowerPoint ini apa yang perlu ditambahkan? Boleh, saya menerima segala masukan untuk perbaikan presentasi. Ada yang kurang dari PowerPoint ini? Mungkin yang patologisnya ya dok. Oke, maksudnya patologis. perbandingan dokter. Kayak yang ini kita nemunya di jalur 3 seperti ini, tapi bisa jadi ada variasi yang seperti ini, mungkin itu kali ya. Oke, setuju. Ya, memang belum presentasi ini belum lengkap betul, cuman saya pikir sudah mewakili. Saya masih mencari-cari. Biasanya yang kita temukan kayak misalnya di daerah olfaktori itu mukosa udim gitu kan Bu Sufi? Jadi ya nggak dokter, jujur karena kelihatan. saya olfaktori dulu tuh tidak terlalu aware untuk mengevaluasi area situ dan superior dokter. Lebih ke jalur 1 dan jalur 2 dok. Jadi untuk jalur 3 saya masih minim banget. Ya, karena nanti apa? Kaitannya adalah pada saat kalian mencocokkan dengan keluhan pasien. Kalian bisa lihat, kalau yang olfaktorinya udem, udah dipastikan pasiennya nggak bisa membau. Tapi kalau yang hanya misalnya septum deviasi, tapi olfaktori tidak udem, pasien masih bisa membau melalui mekanisme atau jalur retronasal. Jadi nggak lewat depan, tapi lewat bagian nasal hidung, bagian posterior, lewat nasofaring. Jadi itu gunanya, ya. Oke, terima kasih masukannya Bu Sufi. Nanti saya akan browsing lagi untuk memperkaya gambar. Ada lagi masukan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk sekian ya. Untuk presentasi saya pada kuliah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan dulu yang kemarin saya sudah sampaikan lewat WA group.
Jadi kalau untuk syarat ujian nasional, kemarin salah satu syaratnya adalah presentasi ilmiah. Kemarin karena kita melihat banyak presentasi atau jadwal-jadwal kongres ilmiah pada tahun ini yang ditiadakan karena COVID, ditakutkan pada saat kalian harus maju ujian, syaratnya belum terpenuhi. Jadi kemarin ada solusi, akan dibuatkan semacam webinar khusus untuk PPDS, untuk seminar. Tapi waktunya tentu tidak bersamaan langsung banyak PPDS, nanti akan ada giliran. Nah, gimana biar bisa masuk dalam giliran, tentu saja harus mengirimkan materi yang mau dibacakan. Itulah kenapa kemarin saya meminta kalian yang sudah punya penelitian, sudah ada izin, sudah punya data, segera diolah dan segera dibuat artikel. Jadi jelas ya, jadi tetap bisa presentasi, diusahakan tetap presentasi. Kalaupun nanti tidak bisa presentasi, nanti diusahakan untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Cuman kelihatannya solusinya ini lebih ke arah presentasi. Jadi kalian bisa menyiapkan baik itu yang penelitian ataupun yang laporan kasus. Cukup jelas ya, nanti akan dikoordinir oleh Chief. Harapan saya segera dikerjakan sehingga begitu sudah dibuka misalnya pendaftarannya, kalian bisa langsung mendaftarkan diri. Yang jelas artikel harus sudah jadi, karena bentuknya yang diminta artikel bukan abstrak. Ada yang mau ditanyakan tentang itu? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, semoga semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya yang lagi piket, yang lagi jaga, yang di rumah juga semangat tetap mengisolasi diri ya. Sehat-sehat semua, semoga kita semua tetap sehat sampai problem ini berlalu. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.